Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, pada sehat semua ya? Iya, alhamdulillah. Bagaimana, masih semangat? Alhamdulillah, masih semangat ya Bu ya? Baiklah, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Ketua Kelompok khususnya karena sudah memberikan kita kesempatan ya untuk bertemu pada kali ini dalam rangka pertemuan kelompok untuk bulan ini. Kemudian kepada Ibu Ketua Kelompok yang saya hormati dan juga kepada ibu-ibu KPM yang saya banggakan. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pertemuan kelompok kita kali ini, kita mengawalinya dengan pembacaan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian saya juga ingin meminta kepada Ibu Siti untuk memimpin doa. Bu, bagaimana? Bersedia? Oke, mantap. Makasih Ibu Siti sudah memimpin doanya. Baiklah, bagaimana ibu-ibu KPM? Masih semangat? Masih. Bagus. Saya mau bertanya dulu nih, apa pembelajaran kita pada bulan lalu? Ayo, siapa yang bisa jawab? Ibu Laila, bagaimana? Oh, betul sekali Ibu. Kemarin kita membahas mengenai bagaimana memahami anak usia dini belajar. Dan siapa nih ibu-ibu KPM yang tahu poin-poinnya yang kita pelajari? Atau langkah-langkah, bagaimana langkah-langkah kita memahami anak usia dini belajar? Ibu Erni bagaimana? Mantap Ibu, bermain. Memang bermain adalah sebagai sarana anak-anak kita untuk belajar. Berarti bermain itu bukan bermain saja, berarti ada manfaatnya Bu ya. Salah satunya sebagai sarana anak kita untuk belajar. Yang kedua apa? Ayo, siapa yang tahu lagi? Siapa yang masih ingat dan siapa yang sudah menerapkannya di rumah? Ibu, oh ya, Ibu Ernita gimana? Mantap Ibu. Bermain merupakan sarana untuk mengasah kemampuan bahasa anak ya. Mantap. Baik, itu adalah pembelajaran kita yang bulan lalu. Bagaimana pembelajaran kita pada kali ini, pada bulan ini? Pembelajaran kita pada bulan ini masih mengenai PPA. Apa kepanjangan PPA Ibu? Ayo, siapa yang tahu? PPA itu adalah pengasuhan dan pendidikan anak. Itu modulnya. Dan sekarang kita masuk sesi baru, yaitu bagaimana cara kita membantu anak kita sukses di sekolah. Pada mau Bu Ibu anaknya sukses sekolah? Mau dong, ya maulah, saya pun mau anak saya sukses di sekolah. Oke, terima kasih Bu Ibu. Sebelumnya saya mau bertanya, pada bawa buku pintar nggak sama buku modul? Pada bawa nggak Bu? Mantap, ibu-ibu adalah ibu-ibu yang hebat karena ibu sudah menyiapkan senjatanya dahulu ya sebelum kita berperang. Berperang nggak istilahnya, sebelum kita belajar ya. Jadi kita lebih mudah memahaminya. Baiklah, di sini pada pembelajaran kita kali ini adalah mengenai bagaimana sih cara kita membantu anak kita itu sukses di sekolah. Bu Ibu, sebelum kita mulai nih, biar kita lebih semangat lagi, bagaimana kalau kita melakukan tepuk-tepuk? Tepuk-tepuk, oh ya. Kita melakukan tepuk apa ya? Saya mau minta tepuk ini aja, tepuk mantul. Kita mulai ya. Masih ingat gak tepuk mantul seperti apa? Oke, mantap. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Oke, sekali lagi dong Ibu biar kita lebih semangat. Tepuk mantul. Mantul, mantul. Mantul, mantul. Mantap, betul. Oke, mantap. Ibu-ibu adalah ibu-ibu yang hebat. Kita kembali ke pembelajaran kita, bahwa ternyata untuk membantu anak kita sukses di sekolah ada banyak hal yang perlu kita pahami Bu-ibu. Sangat banyak yang perlu kita pahami, karena jika kita sudah paham, maka itu
akan mudah kita terapkan kepada anak-anak kita ya Bu ya. Oke, salah satunya membantu anak sukses di sekolah adalah dengan cara kita memberikan kesempatan kepada anak kita untuk memberikan pendapat dan pengalaman ketika berada di sekolah, dan ketika anak kita sampai ke rumah kita berikan dia kesempatan untuk menyampaikan perasaan dan pengalaman dia selama di sekolah. Seperti apa sih contohnya? Baiklah, ibu-ibu pada mau lihat contohnya? Mau nonton gak? Oke, pasti semua mau nonton ya. Mantap, kita tonton dulu Bu ya videonya. Oke, kita sudah menonton filmnya. Pasti ibu sudah pada paham ya? Atau saya mau minta tolong nih sama Ibu Fitri untuk membuka buku pintarnya ya. Buku pintarnya pada halaman 56. Silakan dibaca buku ceritanya Bu. Iya. Iya. Dilanjutkan lagi Bu pada halaman setelahnya, pada halaman 57-nya. Oke Ibu Fitri, terima kasih ya Ibu. Ibu adalah ibu yang hebat karena ibu sudah mau tampil ya. Mantap. Baiklah, dari cerita si Ibu Lili dengan Agus nih, apa sih makna yang bisa kita ambil? Baiklah, tadi kan Ibu Lili mengatakan dia melihat anaknya pulang sekolah tuh tiba-tiba murung. Jadi Ibu Lili berkata, kamu kelihatan murung, ada apa Agus? Lalu Agus berkata, teman-temanku mentertawakan aku waktu aku bilang ke mereka aku ingin sekolah yang tinggi sampai jadi sarjana. Kemudian Ibu Lili mengatakan lagi, ibu mengerti, pasti sangat menyakitkan ditertawakan seperti itu. Tapi Agus, ibu sayangi, ibu sangat senang mendengar kamu ingin sekolah sampai jadi sarjana. Bapak dan ibu sangat bangga kepadamu. Tapi kata si Agus, kata teman-teman aku gak mungkin jadi sarjana karena aku miskin, tidak mungkin bisa sekolah tinggi-tinggi. Kemudian Ibu Lili langsung menjawab, sayang, bapak dan ibu akan berusaha membantumu meraih cita-cita, tapi syaratnya kamu harus percaya pada dirimu sendiri. Meskipun kita miskin, kamu tetap meraih apapun yang diinginkan. Kamu mau bekerja keras. Selanjutnya, ketika ini kan perbincangan antara Ibu Lili dan Agus di rumah. Kemudian ketika sampai di sekolah, ternyata teman-teman si Agus masih mentertawakannya. Kemudian teman-temannya mengatakan, anak orang miskin, kamu gak bisa jadi sarjana, padahal sudah pulang saja, tidak usah sekolah. Kemudian Agus ketika setelah diberi support system sama ibunya di rumah, sama Ibu Lili, Agus langsung menjawab, mungkin aku lebih miskin daripada kalian, tapi aku akan belajar dan bekerja keras untuk mencapai cita-citaku. Kalian boleh bicara apa saja, aku tidak akan peduli. Baiklah Bu Ibu, apa makna yang bisa kita ambil dari film yang sudah kita tonton tadi dengan cerita yang sudah dibacakan oleh Ibu Fitri tadi? Hayo, siapa yang bisa? Ya Ibu Wati, bagaimana? Oke, betul. Ada lagi yang mau menyampaikan makna dari cerita ini? Oh, Ibu Susi bagaimana? Ya betul Ibu, apa yang Ibu Wati dan Ibu Susi katakan tadi juga betul. Itu tandanya Ibu Wati dan Ibu Susi adalah ibu yang hebat. Terima kasih Ibu. Bahwa bisa kita ambil makna dari cerita ini adalah, dari sini Ibu Lili telah memberikan kesempatan kepada si Agus untuk mengutarakan pendapatnya dan memberikan Agus untuk bercerita ya tentang pengalamannya, tentang perasaannya selama di sekolah. Kemudian setelah Ibu Lili mendengarkan perasaan anaknya, Ibu Lili memberikan solusi. Dan itu menjadi
bahwa dia itu tidak boleh mendengarkan kata-kata yang membuat dia menjadi pesimis. Itu yang dilakukan oleh siapa, Ibu? Itu dilakukan oleh Ibu Lili. Itu salah satu ya cara kita membuat anak kita sukses di sekolah, karena wajar-wajar saja di sekolah itu banyak sekali permasalahan-permasalahan terjadi. Bagaimana kita sebagai seorang orang tua memberikan solusi kepada anaknya jika anak kita memperoleh masalah. Oke. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin bertanya, Ibu? Sejauh ini sudah paham? Iya, Ibu, silakan. Ibu Erlina bagaimana? Oke, baik. Ibu Erlina mengatakan, Ibu, saya ingin anak saya sukses di sekolah, tapi kami tidak punya biaya. Tenang, Ibu, karena pemerintah sekarang ini sudah sangat banyak membantu rakyat-rakyat kita, terutama rakyat miskin. Apalagi untuk anak sekolah itu sudah kita bisa menjangkau program-program pendidikan seperti pemerintah membuatkan PIP ya, program Indonesia Pintar, dengan melalui kartu KIP, kartu Indonesia Pintar. Ibu-ibu KPM mungkin ada sebagian sudah punya ya. Alhamdulillah, itu merupakan biaya ya yang diberikan oleh pemerintah untuk anak usia 6-21 tahun dengan kriteria yang pertama miskin atau yang rentan miskin. Kemudian anak ibu misalnya ingin sekolah perguruan tinggi nih, bisa itu melalui bidik misi. Nah, itu akan ditanggung beasiswanya melalui bidik misi ya. Nah, itu pada perguruan tinggi, dan juga nanti bakal dapat uang bulanan juga setiap 6 bulan sekali, dapat uang saku istilahnya, kemudian dapat uang pangkal juga sama uang SPP-nya dibayarkan ya. Kemudian ada juga tuh berbagai program-program yang lainnya. Nah, itulah nanti itu merupakan salah satu yang dapat ibu peroleh ya. Kemudian ternyata bagaimana juga sih cara kita membantu anak kita sukses di sekolah? Rupanya membantu anak kita sukses di sekolah itu kita harus tahu bagaimana mungkin ada masalah nih di sekolah sehingga anak kita tuh tidak mau bersekolah. Akhirnya bagaimana sih cara si ibu mengatasi anak yang tidak mau sekolah? Dengan cara misalkan nih tiba-tiba nih anaknya tiba-tiba mau sekolah, nggak mau sekolah. Kenapa? Karena dia tas aku sudah jelek, aku pengen beli tas baru, aku nggak mau sekolah. Jadi bagaimana caranya kita sebagai orang tua meyakinkan anak kita tas lama itu masih bisa dipakai? Jadi kita harus bisa menabung untuk membeli tas baru. Kita yakinkan anak kita tidak bisa menyisihkan jajannya untuk dibelikan keinginannya ya. Nah, kemudian memang menjadi kekhawatiran sendiri bagi kita, anak kita yang seperti itu ya ibu ya. Kita bisa pergi ke sekolah, kita tanyakan kepada guru kelasnya bagaimana perkembangan anaknya sejauh ini, apakah ada penurunan pada nilainya karena salah satu keinginan tidak tercapai ya untuk beli tas baru. Kalau misalkan masih bagus ya Bu ya, masih nilainya bagus, nah kita tetap berkonsultasi dengan guru kelasnya. Apabila nanti guru kelasnya nampak nih kayak Agus tiba-tiba udah merosot nilainya, nah bisa dinasehati. Dengan begitu dengan setelah kita komunikasi dengan guru kelasnya, kita menjadi sedikit lega ya Bu ya, karena kita dapat memantau perkembangan anak kita sehingga nantinya akan bisa membuat anak kita sukses di sekolah. Amin 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 ya rabbal alamin. Baiklah ibu-ibu, ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke Bu, bagaimana ibu? Silakan satu-satu. Ada mau ditanyakan satu saja? Oke, Ibu Warni bagaimana? Oke, terima kasih Ibu Warni atas pertanyaannya. Bu, bagaimana sih saya mengatasi permasalahan anak saya yang mana anak
sekali tidak mau sekolah karena ada hutang ya Bu ya. Ya, baik Ibu. Mungkin dari saya akan memberikan sedikit solusi ya. Ibu datangi sekolahnya, Ibu katakan kapan Ibu bisa bayar. Ibu komunikasi kan sama guru kelasnya, apakah Ibu membayarnya setiap bulan ya, mencicil dulu sampai utang sekolah itu lunas. Dari mana uangnya Bu? Saya tidak punya uang. Maka dari itu Ibu kan masuk program Keluarga Harapan, yang mana bantuan itu dikhususkan untuk keluarga, terutama untuk komponennya yaitu anak Ibu sekolah. Jadi apabila sekarang lagi zaman COVID-19 ya Bu ya, itu bantuan ini kan diterima setiap bulan. Jadi itu uang itu bisa Ibu gunakan untuk membayar hutang. Biar Bu kita asuransi aja sedikit. Bu tidak cukup Bu, sedangkan untuk biaya hidup aja kami tidak cukup gitu kan. Oke, kita tunggu sesi selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara kita mengelola keuangan. Oke, terima kasih Ibu. Apakah sudah jelas? Mungkin itu sedikit solusi dari saya ya, semoga bisa Ibu terapkan. Dan terima kasih kepada ibu-ibu KPM yang sudah berantusias sekali ya mengikuti pembelajaran hari ini, dan saya harapkan akan seperti ini terus pada pertemuan-pertemuan bulan-bulan selanjutnya. Oke, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada ketua kelompok ya yang sudah bersedia meminjamkan ya tempatnya untuk kita pertemuan kali ini. Kemudian jangan lupa bawa buku pintar dan buku modulnya untuk pertemuan selanjutnya dengan modul yang terbaru. Apa itu? PKPU adalah pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Bagaimana di situ dengan sesi kita mengelola keuangan kita. Di situ kita akan bahas bagaimana cara kita mengelola pendapatan dan pengeluaran kita agar kita bisa memenuhi semua kebutuhan kita dan kita terhindar dari berhutang. Oke Ibu, siap? Siap. Terima kasih Ibu. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari saya ya Bu ya, karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala dan kekurangan adalah milik saya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.